Sekarang kita masuk hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru wal ismu. Sekarang bahasan kita adalah tentang al-bir dan al-ism. Al-bir artinya adalah kebaikan. Al-ism artinya adalah dosa secara bahasa ya. Berarti sekarang kita bahasannya adalah antara kebaikan dan dosa. Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan sanad beliau dari sahabat yang mulia namanya An-Nawas bin Sam'an, salah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Bani Kilab. Bani Kilab ini tidak penduduk Mekah, tidak pula penduduk Madinah. Nah, ada juga mengatakan dia Al-Ansari, dari golongan Al-Ansarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau Sam'an itu sudah masuk Islam ketika bertemu dengan Rasulullah SAW dan sangat mencintai Rasulullah. Dan dia mengatakan dari Nabi SAW qala al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau ada yang bertanya tentang kebaikan, maka jawabannya adalah akhlak yang baik. Akhlak ini ada kaitannya dengan Allah, antara kita dengan Tuhan kita, ada kaitannya dengan kita sesama kita, dan antar sesama kita pun ada aturannya dijelaskan oleh baginda Rasulullah. Yang kecil menghormati yang besar menghormati yang kecil, yang sejawat ya di pergaulan dengan yang bahasa dia sendiri. Ada juga akhlak terkait dengan hubungan kita dengan yang lainnya, dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Dan itu akan sangat terlihat jelas ketika kita melaksanakan ibadah umrah misalkan atau haji. Kalau umrah itu kan nggak boleh kita datang ke Madinah atau ke Mekah itu sembarangan patahkan kayu, itu nggak boleh. Bayar denda itu. Misalkan nampak ada ini pohon apa ini, congkel gitu atau diambil gitu, nggak boleh, itu bayar denda. Itu nggak boleh. Durinya nggak boleh dipatahin. Nah, artinya apa? Itu menunjukkan kepada kita lingkungan pun juga harus kita jaga. Harus ada akhlak terhadap lingkungan yang kita tempati. Sedangkan wal ismu ma haka fi nafsika. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang bergejolak di dalam jiwamu atau di dalam hatimu. Ini benar enggak ya? Benar enggak ya? Kalau saya lakukan ini kayaknya kok kalau rasa-rasanya enggak ada yang enggak bisa menerima deh. Nah, kalau begitu itu barangkali itu adalah dosa. Barangkali itu adalah dosa. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau benci atau engkau tidak suka ketika diketahui oleh manusia. Nah, jadi kalau dosa itu cenderung dia ada dua tanda. Yang pertama, di dalam hati tidak memberikan ketenangan, selalu bergejolak, selalu masalah misalkan makanan dalam hati itu enggak tenang kita untuk makannya. Atau ada pemberian hadiah, ketika kita menerima itu kok enggak nyaman kita menerimanya. Ini untuk standar umum ya, di luar perkara fikih yang menyatakan halal dan haram. Jadi standarnya dari dalam diri kita dulu. Karena hati kita ini Allah jadikan sebagai sebagai standar atau sebagai alat. Kita kan butuh alat ya untuk mendeteksi segala sesuatu, untuk melihat ini benar atau salah. Maka standar utamanya itu adalah mulai dari hati kita. Kemudian tanda yang kedua dari dosa itu adalah wa karihta ayyuttali'a alaihin nas, dan engkau malu atau engkau tidak mau diketahui oleh manusia. Jadi transparansi itu memang dalam agama kita diajarkan. Bukan segala urusan kita itu dijelaskan kepada orang, enggak, bukan itu maksudnya. Ini kan berkaitan dengan perkara-perkara yang meragukan kita apakah ini dosa atau bukan. Kalau seandainya kita khawatir nanti kalau ketahuan orang nggak mau saya gitu, nah, berarti itu tanda dosa. Nah, terlepas nanti dia halal atau haram dalam kajian fikihnya, tapi dari hati kita bisa kita mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Bismillah. Kemudian hadis yang kedua disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini.
Wa an Wabisata ibni Ma'badin radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan juga daripada Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ini salah seorang sahabat juga yang mulia dari Bani Asad. Beliau termasuk juga di antara sahabat yang tidak awal-awal masuk Islam. Dan beliau ini dikenal sebagai sahabat yang rajin nangis. Cengeng kepada Allah SWT, termasuk yang di atas juga. Makanya bahasan mereka itu albir, al-isim. Kebaikan dan dosa. Jadi orang-orang yang takut dosa dan ingin melakukan kebaikan. Makanya hadisnya dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam bab yang sama. Jadi ketika ada sahabatnya datang ke rumah Wabisah ini, selalu di rumah dia itu terbentang ada mushaf di depannya, dan mushafnya itu selalu basah dengan air mata. Ini seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah, kata Allah. Jadi Allah katakan di situ innama hanya. Berarti kalau dalam bahasa Arab ini namanya kalimat atau adatul hasr. Kalimat yang fungsinya adalah untuk menyatakan pembatasan. Pembatasan artinya apa? Hanya. Berarti hanya orang yang beriman itu, siapa dia yang hanya itu? Yaitu alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati dia bergetar. Kalau kita tanya hati kita, seberapa getaran hati kita ketika disebut nama Allah? Ketika disebut nama Allah, sudahkah? Kita kadang-kadang perlu juga, dan sangat perlu mungkin. Kita disebut nama Allah kok biasa aja gitu. Berarti kan hati kita ini berarti sudah kayak tadi itu. Disebut nama Allah kok nggak ada rasa gitu. Nggak muncul rasa takut, nggak ada muncul rasa rindu, berarti kita belum kenal sama Allah SWT. Padahal orang beriman itu adalah orang yang sesungguhnya beriman ya. Artinya yang betul-betul beriman itu adalah ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati dia bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila disebut ayat-ayat Allah di depannya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Itu berarti dia adalah orang yang orang yang baik, sebagaimana Wabisah Ibnu Ma'bad ini juga demikian. Setiap membaca Al-Qur'an itu nangis. Setiap mendengarkan tausiah daripada baginda Rasulullah itu selalu dia mehek ya. Selalu betul Pak. Ntar saya salah lagi. Pak Irwan ini bikin salah ya. Ngajarinnya salah. Jadi beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Berarti cukup lama usia beliau setelah meninggalnya baginda Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi fitnah antar para sahabat, maksudnya ketika terjadi kekacauan, terjadi perang antar para sahabat, Wabisah ini termasuk di antara mereka yang meninggalkan fitnah itu. Jadi beliau mengasingkan dirilah dari situ. Jadi kemudian apa kata Ma'bad? Kata Wabisah bin Ma'bad, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah langsung bertanya, "Ji'ta tas'alu anil birri?" Jadi belum sempat dia ngomong, dia hanya ngotot. Jadi ketika itu para sahabat itu berdesakan di depan Rasulullah. Rasul ada majelis, para sahabat itu sudah tidak segini jumlahnya, tapi kan Rasul kan yang paling viral kan sampai sekarang kan. Pasti di depannya itu pasti banyak kan. Jadi dia ketika datang, dia ingin membelah barisan para sahabat yang atau yang duduk di depan Rasulullah SAW. Dia berusaha masuk, dan para sahabat menyuruh dia untuk pergi. Ya, siapa yang mau menjauh dari Rasulullah kan? Ya, maka yang lain-lain, udah kamu di belakang, kamu datang terlambat di belakang gitu. Tapi dia tetap ngotot. Dia masuk ke dalam, kemudian sampai karena Rasulullah melihat dia itu ditolak oleh sahabat yang lain, maka Rasulullah menyuruh untuk mendekatkan Wabisah bin Ma'bad ini. Jadi begitu dia, harus gigih memang belajar itu. Maka kenapa sekarang kita belajar habis itu kita lupa? Karena kita sendiri nggak gigih. Dari hati kita tuh nggak hadir gitu. Jadi kita banyak aktivitas kita tuh hanya sekedar rutinitas.
Nah, kalau ada syukur, kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Ya berarti kan nggak gigih berarti kita. Kalau dia ingin bertanya dan datang berusaha, sudah datang di sana ditolak, kemudian masih ngotot juga sampai dilihat oleh Rasulullah, kemudian disuruh dekat oleh Rasulullah, kasih jalan wabisah. Setelah dia mendekat kepada Rasulullah, kata Rasulullah ke dia, "Ji'ta tas'alu anil birri?" Apakah kamu datang untuk bertanya tentang apa itu albir atau apa itu kebaikan? Qultu na'am. Dia mengatakan, ya Rasulullah benar. Nah, sebagian pensyarah hadis mengatakan ini salah satu kemukjizatan baginda Rasulullah SAW, dan itu sebenarnya banyak. Rasulullah sudah dikasih tahu dulu oleh Jibril tentang apa tujuan orang-orang yang datang kepada beliau. Jadi Rasulullah itu sudah tahu sebelum dia bertanya. Kamu tanya tentang bir? Iya, kata dia kepada baginda Rasulullah. Faqala istafti qalbak. Nah, jadi makna hadisnya lebih kurang sama. Kata Rasulullah, tanyalah hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Al-birru itu adalah sesuatu yang dengannya jiwa kita atau hawa nafsu kita menjadi tenang. Watma'anna ilaihi al-qalbu. Yang tadi tenang jadi apa? Jiwa tenang dia. Tadi nafsu, sekarang jiwa. Sekarang hati. Nafsu itu bisa disebut juga dengan jiwa. Jadi jiwanya menjadi tenang. Jadi jiwa dengan kolbu itu beda. Kalau kolbu itu dia cenderung menjadi alat untuk berpikir. Tapi kalau jiwa itu kadang-kadang dia berkaitan dengan hawa nafsu juga. Misalkan syahwat itu bagian daripada jiwa. Kemudian ambisi-ambisi bagian daripada jiwa atau nafsu. Nah, sedangkan hati adalah alat untuk untuk mencerna semua. Jadi kolbu itu ibaratnya mesin yang memproses segala informasi atau segala apapun yang kita dapatkan di luar. Diproses oleh hati. Maka kalau hati yang bagus, kalau hati yang bersih, hati yang sehat, ketika dia memproses segala sesuatu itu hasilnya persis seperti yang seharusnya. Tapi kalau hati yang tidak bagus, hati yang sudah rusak, ketika dia memproses, dia proses juga tapi hasilnya jelek. Kalau seandainya hati dia tenang melakukan sesuatu, maka itu tanda kebaikan. Kemudian kata Rasulullah juga, wal itsmu ma haka fin nafsi. Nah, sedangkan dosa adalah sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa, wa taraddada fi sadri, dan berbolak-balik di dalam dada. Saya kerjakan enggak ya? Saya kerjakan enggak ya? Kira-kira begini apa ya? Pokoknya enggak tenang gitu. Nah, maka itu adalah tanda dosa. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Dan ini kuncinya nih. Walaupun ada orang yang menfatwakan, maka Rasulullah katakan walaupun orang lain berfatwa kepadamu tentang hukumnya, yang fatwa itu menyuruh kamu untuk melakukan padahal hatimu tidak tenang. Wa aftauka. Nah, ini yang pertama dengan aftakan nas sebenarnya sudah jamak, walaupun manusia memfatwakan sesuatu untukmu tentang hal itu. Wa aftauka sekarang dikuatkan lagi oleh Rasulullah dengan dengan menegaskan walaupun mereka semua berfatwa kepadamu tentang itu. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Ad-Darimi. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, di dalam surah An-Nisa ayat 111 sampai 113 Allah juga berbicara tentang masalah dosa ini. Di dalam ayat itu, di situ Allah SWT mengatakan tentang prinsip umum masalah dosa, kesalahan. Di situ Allah SWT mengatakan prinsip umumnya diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang melakukan keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.